Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihan Berazizah Azahroh dengan NIM 201022444048 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah A 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi ilmu pendidikan pada semester kali ini. Berikut penyampaian materi yang akan saya sampaikan nanti. Materi 1, Hakikat Manusia. Materi kedua, Makna Pendidikan dan Batas-batas Pendidikan. Materi ketiga, Pendidikan sebagai Ilmu. Materi yang keempat, Pendidikan sebagai Sistem. Dan materi yang kelima, Aliran-aliran Pendidikan. Materi 1, Hakikat Manusia. Pengertian manusia. Secara faktual, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Itulah mengapa pembicaraan tentang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang manusia. Dari beberapa pendapat tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan pada umumnya sepakat bahwa pendidikan itu diberikan atau diselenggarakan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan ke arah yang positif. Dengan pendidikan, diharapkan manusia dapat meningkat dan berkembang seluruh potensi atau bakat alamiahnya, sehingga menjadi manusia yang relatif lebih baik, lebih berbudaya, dan lebih manusiawi. Agar pendidikan lebih terarah, sehingga nantinya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan pemahaman yang relatif utuh dan komprehensif tentang hakikat manusia. Nah, berbicara tentang hakikat manusia membawa kita berhadapan dengan pertanyaan mendasar tentang manusia, yakni apakah dan siapakah manusia itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah banyak upaya dilakukan. Namun, rupanya jawaban-jawaban itu secara dialektis, melahirkan pertanyaan baru, sehingga upaya pemahaman manusia masih merupakan pokok yang problematis. Dengan ungkapan lain, manusia masih merupakan misteri bagi dirinya sendiri. Informasi penting sekitar kemisterian manusia dapat dilihat dalam buku berjudul Manusia, Sebuah Misteri, karya dari Louis Lehy, tahun 1989. Manusia dapat dilihat dari beberapa perspektif, yakni menurut pola biologis, menurut pola pemikiran psikologis, menurut pola pemikiran sosial budaya, dan menurut pemikiran religius. Manusia memiliki perbedaan dengan makhluk lain, yakni memiliki hati nurani, kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, memiliki kata hati, moral, bertanggung jawab, memiliki rasa kebebasan, kewajiban, dan hak. Selanjutnya, materi 2, Makna Pendidikan dan Batas-batas Pendidikan. Makna pendidikan secara historis. Pendidikan dalam arti luas telah mulai dilaksanakan sejak manusia berada di muka bumi ini. Adanya pendidikan adalah setua dengan adanya kehidupan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan peradaban manusia, berkembang pula isi dan bentuk termasuk perkembangan penyelenggaraan pendidikan. Ini sejalan dengan kemajuan manusia dalam pemikiran dan ide-ide tentang pendidikan. Konsep tentang pendidikan. Salah satu konsep tentang pendidikan yang banyak diajarkan di lembaga pendidikan guru adalah yang menggambarkan pendidikan sebagai bantuan pendidik untuk membuat peserta dewasa. Artinya, kegiatan pendidik berhenti tidak diperlukan lagi apabila kedewasaan yang dimaksud, yaitu kemampuan untuk menetapkan pilihan atau keputusan, serta mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilaku secara mandiri telah tercapai. Konsep inilah yang dominan, sehingga pembaharuan isi kurikulum ditambah dan dikurangi, diubah urutannya, dimutakhirkan, dan seterusnya. Konsep pendidikan ini kemudian secara operasional diterjemahkan sedemikian, sehingga pendidikan disamakan dengan persekolahan. Sejarah manusia menjadi sejarah kebudayaan. Sejarah manusia itu tumbuh berkembang lebih lanjut hingga saat kita sekarang ini, dan berjalan terus ke masa yang akan datang. Di dalam gerak gelombangnya, proses kebudayaan pendidikan mempunyai fungsi yang esensial. Pendidikan merupakan suatu fungsi internasional dalam proses kebudayaan itu, yaitu manusia dibentuk dan membentuk dirinya sendiri. Hal ini yang menjadikan pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan. Pendidikan berperan penting.
Kini, semakin disadari bahwa pendidikan memainkan peranan yang penting di dalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan asing setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, daya jiwanya, sosialnya, serta moralitasnya. Atau dengan lainnya, pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian, dan kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Batas-batas pendidikan. Batas-batas pendidikan pada subjek didik. Subjek didik sebagai manusia memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, kepribadian, keuletan, semangat, dan sebagainya. Dalam berbagai ciri itu, ada subjek didik yang lebih unggul pada subjek didik yang lain. Ada yang lebih unggul pada hampir ke semua ciri yang disebutkan di atas, ada pula yang lebih unggul pada sebagian ciri tertentu, sedangkan yang lain lemah hampir pada semua ciri. Keadaan tersebut dapat menjadi faktor pembatas proses dan hasil pendidikan. Batas-batas pendidikan pada pendidik. Sebagai manusia biasa, pendidik memiliki keterbatasan-keterbatasan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah keterbatasan itu dapat ditolerir atau tidak. Keterbatasan yang tidak dapat ditolerir ialah apabila keterbatasan itu menyebabkan tidak terwujudnya interaksi antara pendidik dan subjek didik. Misalnya, pendidik yang sangat mudah marah sangat ditakuti oleh subjek didik, sehingga hubungan pedagogis antara keduanya tidak dapat terjadi. Pendidik yang tidak dapat menampilkan diri sebagai sosok ideal bagi subjek didik, baik dalam keteladannya di bidang moral, pendidik sudah saatnya mengembangkan subjek didik, sehingga subjek didik menjadi manusia cerdas dalam multiliterasi, khususnya dalam menggunakan literasi digital, sehingga memiliki kepribadian kokoh dan luhur dalam mengarungi kehidupan yang semakin kompleks ini. Yang ketiga adalah batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Dapat dilihat adanya lingkungan yang bersifat fisik, sosial, dan budaya yang semuanya berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Kekurangan atau belum memadainya tempat berlangsungnya proses pendidikan seperti gedung sekolah dan perlengkapannya, alat-alat pendidikan, materi pendidikan seperti buku pelajaran, sarana olahraga dan rekreasi, kekurangnya terbukaan antar anggota masyarakat, tidak adanya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, dan rendahnya penghasilan penduduk pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya usaha pendidikan dengan baik. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap interaksi pendidikan antara pendidik dan peserta didik, yaitu kurangnya kegairahan dalam proses pendidikan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. Materi 3. Pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia. Ilmu pendidikan dalam bentuknya yang lebih sistematik, termasuk ilmu yang sangat muda. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu, yakni memiliki objek studi. Objek studi dibagi menjadi dua, yakni objek material dan objek formal. Objek material yaitu berupa perilaku manusia. Apabila kita pelajari perilaku manusia sebagai makhluk yang hidup di dalam masyarakat, maka perilaku itu, di samping dapat dilihat dari segi ilmu pendidikan, juga dapat dilihat dari segi-segi lain, seperti segi psikologis, sosiologis, dan antropologis. Kemudian objek formal, yaitu menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Fenomena pendidikan ini bukan hanya merupakan gejala yang melekat pada manusia, melainkan juga sekaligus merupakan upaya untuk memanusiakan manusia agar menjadi sebenar-benarnya manusia. Upaya pendidikan ini mencakup keseluruhan aktivitas pendidikan, mendidik dan dididik, dan pemikiran yang sistematik tentang pendidikan. Jadi, yang membedakan satu ilmu dengan ilmu lain adalah objeknya. Apabila kebetulan memiliki objek material yang sama, maka yang membedakan satu dengan ilmu yang lain adalah objek formalnya. Objek formal adalah objek material yang disoroti oleh suatu ilmu atau sudut pandang tertentu yang menentukan macam-macam ilmu. Persyaratan yang kedua adalah sistematika.
Secara teoretik sistematika ilmu pendidikan dapat dibagikan menjadi 3 segi tinjauan, yaitu melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, dengan melihat pendidikan sebagai upaya sadar, dengan melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosio-budaya di masa depan. Persyaratan yang ketiga, yakni memiliki metode. Memiliki 6 metode, yakni yang pertama, metode normatif, yang kedua, metode eksplanatori, ketiga, metode teknologis, 4, metode deskriptif fenomenologis, 5, metode hermeneutis, yang keenam, metode analisis kritis. Yang materi selanjutnya yaitu materi 4, pendidikan sebagai sistem. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu rangkaian, keseluruhan, kebulatan, dan kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan. Unsur-unsur sistem yaitu ada satu kesatuan organis, komponen yang saling membentuk kesatuan organis, hubungan keterkaitan, gerak atau dinamika, dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sistem memiliki 3 tipe, yakni biological system, fungsinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup supaya tetap survival. Unit yang paling penting adalah sel. Yang kedua adalah psychological system. Fungsinya mencari dan menemukan makna keberadaan sistem dalam arti mencari dan menemukan mengapa sistem itu ada. Unit yang paling penting adalah thought. Yang ketiga adalah social system. Fungsinya meneguhkan makna akan keberadaan suatu sistem. Yang selanjutnya, materi 5, aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme menyatakan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, sedangkan bakat alami sejak lahir tidak diakuinya. Aliran nativisme. Aliran ini berpandangan bahwa bakat dan keterampilan tentu bersifat alamiah dan sudah tertanam di otak sejak lahir. Aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan hanya media dalam memberi kesempatan anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Aliran konvergensi. Aliran di mana faktor bawaan atau bakat dan lingkungan berperan dalam perkembangan dan pembentukan pribadi individu. Aliran progresivisme. Aliran filsafat modern yang menghendaki pendidikan mengalami perubahan pelaksanaan pendidikan lebih maju. Aliran esensialisme, yakni aliran di mana pendidikan bertumpu pada dasar fleksibilitas, berubah-ubah, serta kurang stabil. Aliran perennialisme, aliran ini menekankan pada suatu perubahan dan sesuatu yang baru. Yang terakhir, aliran konstruktivisme, aliran ini menekankan pendidikan pada keaktifan siswa untuk mengembangkan pengetahuannya dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Demikian materi review yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.